Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai anak dan harta menjadikan kita lalai untuk beribadah kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Di sisi Allah lah pahala yang besar. Quran Surat At-Taghabun ayat 15. Begitu pentingnya kehadiran sang buah hati, maka setiap orang tua hendaknya merawat anak-anaknya dengan penuh cinta kasih, karena kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa amalan yang patut dilakukan oleh para orang tua dalam menyambut kelahiran anaknya di muka bumi. Amalan ini sebagai wujud ungkapan rasa syukur orang tua, sekaligus mengandung harapan, doa, serta kebaikan bagi anak yang dilahirkan. Kelahiran bayi di hari pertama adalah mendengarkan azan dan iqomah pada telinganya, membacakan azan di telinga kanan dan iqomah salat di telinga kirinya dengan suara yang rendah dan merdu. Dalam sebuah kisah diceritakan, Abu Rafi telah berkata, aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyerukan azan di telinga Al Hasan bin Ali saat baru dilahirkan oleh ibunya Fatimah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Adapun hikmah membacakan azan dan iqomah adalah mengajarkan kepada sang bayi tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus meneguhkan kalimat tauhid ke dalam jiwanya sejak ia dilahirkan di dunia, serta sebagai pelindung dari gangguan setan atau jin jahat. Islam diceritakan, setiap anak yang baru dilahirkan selalu diganggu oleh setan atau jin jahat. Itulah sebabnya ketika anak yang lahir langsung menjerit dan menangis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada seorang anak Adam pun yang baru dilahirkan, melainkan setan menyentuhkan saat kelahirannya hingga ia menangis karena sentuhan setan itu, kecuali Maryam dan putranya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka pemirsa musik Islam, betapa pentingnya membacakan azan dan iqomah salat pada bayi yang baru lahir. Orang yang diutamakan untuk mengumandangkan azan dan iqomah salat adalah orang tuanya, yakni ayah. Namun bisa digantikan oleh sang kakek atau orang yang dianggap bisa. Dalam Islam, meski membacakan azan dan iqomah hukumnya sunnah, namun sebaiknya jangan sampai ditinggalkan mengingat betapa pentingnya makna di balik azan dan iqomah salat demi kebaikan sang buah hati. Tuntunan selanjutnya untuk sang buah hati yang baru dilahirkan adalah tahnik. Tahnik dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap bayi yang baru saja lahir, sebagaimana penuturan istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah. Apabila didatangkan bayi yang baru lahir ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau mendoakannya barokah kepadanya dan mentahniknya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang dimaksud dengan tahnik di sini adalah melumatkan kurma ke dalam mulut bayi. Apabila tidak didapatkan kurma, bisa diganti dengan makanan manis lainnya, salah satunya madu. Adapun cara mentahnik bayi sesuai dengan syariat Islam adalah lumatkan kurma dengan mulut sampai halus, lalu letakkan sedikit buah kurma di atas jari telunjuk, kemudian masukkanlah ke dalam mulut bayi. Secara perlahan gerakan ke kanan dan kiri hingga menyentuh seluruh mulut bayi, lalu doakan dan mintalah barakah baginya. Selain disunahkan dalam syariat Islam, tahnik juga terbukti manfaatnya. Menurut penelitian, apabila kurma yang banyak mengandung karbohidrat ini dikunyah sang bayi dan bercampur air liur, maka akan berubah menjadi glukosa. Di mana glukosa ini sangat diperlukan untuk memberikan energi bagi sel-sel pertahanan tubuh yang belum matang di hari pertama kelahiran sang buah hati. Kurma yang sudah dilumatkan dan digosokkan ke dalam mulut bayi juga bisa berfungsi untuk mematangkan sistem imunitas secara alami dan mengendalikan sistem kekebalan tubuh bayi. Selain tahnik, amalan yang dilakukan orang tua pada kelahiran anaknya adalah akikah. Akikah berarti menyembelih kambing pada hari ke-7 kelahiran seseorang anak. Menurut bahasa, akikah berarti pemotongan. Hukumnya sunnah muakkadah bagi mereka yang mampu, namun sebagian ulama menyatakan wajib. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, seorang anak yang baru lahir tergadaikan oleh akikahnya, maka disembelihkan kambing untuknya pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Tirmizi. Adapun hikmah dari akikah adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dianugerahkannya seorang anak. Pelaksanaan akikah diutamakan pada hari ke-7 kelahiran, namun apabila tidak bisa dilaksanakan di hari ke-7, bisa dilaksanakan pada hari ke-14 atau hari ke-21. Namun setelah 3 minggu masih tidak mampu, maka kapan saja pelaksanaannya dikala sudah mampu.
Proses dalam upacara akikah adalah mencukur rambut bayi. Selain mentaati syariat Islam, mencukur rambut bayi juga bermanfaat agar rambut bayi tumbuh subur dan lebih cepat. Dalam upacara akikah hanya disimbolkan dengan menggunting sedikit rambutnya. Apabila sang anak belum sempat mencukur rambutnya pada hari ke-7 sejak kelahirannya, bisa dicukur setelahnya sebelum akil balik atau menunjukkan tanda-tanda kedewasaan menurut Islam. Yang dilakukan para orang tua pada anak yang baru lahir adalah memberikan nama. Nama adalah ciri atau tanda seseorang agar ia mudah dikenal oleh orang lain. Tanpa nama, seseorang tak akan dikenal, baik di dunia ataupun di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, kalian akan dipanggil di hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama-nama ayah kalian. Oleh karena itu, gunakanlah nama-nama yang bagus. Hadis riwayat Abu Daud. Adapun waktu yang disunahkan oleh Rasulullah SAW dalam pemberian nama anak, yakni pada saat anak baru lahir atau pada hari ketiga dan hari ke-7 setelah ia lahir. Kewajiban bagi setiap orang tua memberikan nama yang terbaik bagi anaknya, baik dari sisi lafaz dan maknanya. Namun kadangkala, nama yang diberikan tidak sesuai dengan syariat Islam. Adapun nama-nama yang disunahkan untuk diberikan pada anak adalah memberikan nama seorang anak dengan dua suku kata. Misal, Abdullah atau Abdurrahman. Kedua nama ini sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diterangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa nama saya ini menunjukkan penghambaan kepada Allah Azza wa Jalla. Namai anak dengan nama-nama nabi ataupun orang soleh dari kalangan kaum muslimin. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mereka memberikan nama pada anak-anak mereka dengan nama-nama para nabi dan orang-orang soleh. Hadis riwayat Muslim. Maka sejatinya pemirsa musik Islam, persiapkan nama anak sebelum kelahirannya agar nama seorang anak memiliki makna yang baik karena nama membawa pengaruh kepribadiannya. Demikian tuntunan yang dilakukan para orang tua untuk anak yang baru dilahirkan. Semoga anak-anak kita kelak menjadi anak soleh dan soleha serta tumbuh berkembang di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.